Jangan sampai, saya ingin berpesan kepada para mahasiswa itu, jangan sampai kuliah itu jadikan ajang untuk gengsi-gengsian, seru-seruan. Sayang, bertahun-tahun itu Anda gunakan untuk melatih kemampuan. Dan gak ada manusia yang diciptakan sebagai sampah. Ya, orang tuh semakin banyak kemampuan, semakin bernilai kan. Nah, kuliah itu sebetulnya tujuannya, orientasi utamanya supaya Anda punya kemampuan, bukan punya gelar. Punya kemampuan. Orang bergelar itu banyak mas sekarang itu. Orang bergelar coba sampean itu. Dan betapa mudahnya zaman sekarang mencari gelar, kan? Betul, iya. Nah, jadi mahasiswa itu kalau perlu hidup dalam kesederhanaan nggak apa-apa. Yang penting tahun-tahun di mana Anda belajar itu digunakan untuk menempa kemampuan, melatih skill. Selesai Anda kuliah, Anda sudah bisa menjawab pertanyaan saya bisa apa. Jadi ketika kuliah itu kalau bisa ditanyakan bukan saya gelarnya apa, saya bisa apa selesai kuliah. Karena itu buat kita manfaat kan. Ya, orang bisa bermanfaat itu bukan dengan lembaran ijazahnya. Ijazah penting, oke. Tapi pada akhirnya orang kan melihat kemampuan Anda apa gitu. Betul. Hasil belajar Anda itu apa. Malah sekarang itu Ustaz sebenarnya. Memang. Jadi orang sekarang tuh kadang-kadang ijazah tuh menjadi hal yang sekunder lah, katakan gitu ya. Bahkan beberapa, kalau misalnya kita bilang beberapa perusahaan itu langsung pengen lihat secara skillnya seperti apa. Jadi lulusan SMK nggak apa-apa, tapi dia punya skill. Dulu saya begitu mas. Dulu saya galau melihat teman saya, dia luar biasa ya, sementara saya apa ini kerjaan yang nulis kemudian gak menghasilkan. Tapi subhanallah, kalau kita mendahulukan apa yang Allah minta dari kita, Allah akan membahagiakan masa depan kita. Ini penting ya. Jadi ketika Allah menempatkan kita pada satu tempat, tunaikan apa yang Allah minta itu. Saya diminta oleh Allah untuk belajar, pergi ke Kairo untuk belajar. Ya sudah, belajar aja. Gak mau tergoda dengan bisnis, dan alhamdulillah saya gak tergoda dengan yang begituan. Tugas saya belajar dan tidak perlu memikirkan masa depan seperti apa gitu loh. Karena kita yakin aja bahwa kalau kita menunaikan apa yang Allah minta, masa Allah nggak menginginkan apa yang kita minta, nggak mengabulkan apa yang kita minta. Betul nggak? Ini logika sederhana loh ya. Kalau kita memenuhi apa yang Allah minta, masa iya Allah tidak mengabulkan apa yang kita minta. Apa yang kita minta ya. Ya kan? Anda itu tidak perlu sibuk memikirkan masa depan. Anda sibuk memikirkan tugas Anda sekarang. Tugas Anda sekarang apa? Kerjakan itu, biar Tuhan yang mengurus masa depan Anda. Tawakal setelah itu ya. Tawakal setelah berusaha ya. Setelah berusaha tentunya. Setelah berusaha. Dan alhamdulillah mas, saya tidak kecewa dengan pilihan itu. Tapi saya nggak merasa menyesal dengan pilihan itu, karena di kemudian hari subhanallah ya, ketika memang kita mendahulukan apa yang dimuliakan dalam agama kita kan memuliakan ilmu. Ya kalau kita mendahulukan apa yang dimuliakan dalam agama, hidup kita insya Allah akan dimuliakan. Ya sekarang justru kebalikannya. Dulu ya itulah seperti yang dikatakan guru saya dan banyak nasihat orang-orang bijak ya. Kalau kita mendahulukan ilmu, harta itu ngikut kok. Gampang gitu pada akhirnya mendapatkan uang itu. Kalau misalnya kita berupaya untuk melatih kemampuan, ya kan kita